Ya, kami nanti akan kembali ke Istana Presiden. Pemirsa, Dialog Corporate Action kita lanjutkan kembali bersama Dirut Krakatau Steel, Silmi Karim. Pak Silmi. Ya. Ya, tadi ada yang menarik sebetulnya dari pernyataan Pak Silmi soal anak usaha yang ternyata masih bisa bekerja jauh lebih optimal. Nah, ini apa yang terjadi sebetulnya selama ini, Pak Silmi? Iya, kita juga melakukan upaya yang sama yang kita lakukan di Krakatau Steel, yaitu optimalisasi performance dan juga menurunkan biaya kembali lagi. Padahal dalam kondisi COVID seperti ini kan di penjualannya kan tidak menjadi lebih baik. Ya. Tetapi karena kita lakukan restrukturisasi dan beberapa hal di internal anak perusahaan juga akhirnya memberikan kontribusi yang cukup positif. Oke. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana kita melakukan penajaman atas target-target, kemudian pengawasan, kemudian juga adalah bagaimana kita bisa mengurangi lemak-lemak atau biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu. Oke, nah ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal OPEX, tapi Pak Silmi mengatakan dalam OPEX ini juga tidak ada pengurangan karyawan, tidak ada pemutusan hubungan kerja, tidak ada pengurangan gaji juga kalau saya tidak salah dengar tadi. Ini bentuk efisiensi yang dilakukan, contohnya seperti apa, Pak? Misalnya begini, kita kan dulu sudah pernah, misalnya kita mengoptimalkan karyawan yang ada. Ya, yang dulu misalnya dimanjakan oleh adanya outsourcing, ya, ini kita kurangi, ya kan? Okay. Tetapi tenaga kerjanya KS atau organiknya KS kita tidak lakukan pengurangan, ya, kecuali kita melakukan spin-off. Nah, spin-off di sini adalah bisnis yang kita keluarkan supaya bisa lebih optimal. Nah, terus kemudian kita bikin cluster. Misalnya yang logistik, kita kumpulkan di satu tempat. Yang hubungannya dengan properti, yang hubungannya dengan industri baja. Sehingga ketika mereka mempunyai cluster-cluster yang saling menguatkan, saling mengisi, akhirnya otomatis mereka juga akan menjadi lebih baik. Dan beberapa perusahaan yang juga lama rugi, ya seperti Krakatau Wajatama dan juga tahun lalu KHI yang bikin pipa itu rugi, tahun ini tuh juga positif. Dan ini sangat mengembirakan karena di tengah pandemi. Ya. Memang akhirnya cukup banyak, ya kita sudah selesaikan kurang lebih sekitar 70%, masih ada 30% lagi. Yang kita syukuri adalah kita ke jalan yang benar, ya, on the right direction. Kita akan teruskan. Dan kita juga bangun regenerasi di internal Krakatau Steel. Ya, kita bangun juga bagaimana sikap-sikap profesional seperti halnya yang dilakukan di swasta atau di multinational company. Jadi ini juga mendorong kinerja karena budaya berubah dan lain sebagainya. Ini ada informasi bahwa anak usaha Krakatau Steel juga rencananya akan ada IPO. Ya, itu hanya sebenarnya mekanisme yang kita lakukan dalam rangka kita memenuhi apa yang sudah kita perjanjikan dengan perbankan dalam konteks restrukturisasi hutang. Ya, karena tadinya kan mau tahun ini, tetapi kan ada juga beberapa hal kaitan dengan COVID ini kita mesti cari waktu terbaik. Momentum ya, Pak, ya? Tadinya mau tahun ini kita tunda menjadi tahun depan. Tetapi inisiatif-inisiatif yang lain kita tetap lakukan. Seperti misalnya untuk blast furnace yang kita matikan karena tidak efisien. Ya, kita sedang carikan partner strategis agar ini bisa menjadi optimal. Dan kita tentunya sudah dalam proses cukup panjang, ya, dari awal Januari kita bicara dengan berbagai possible strategic partner, ya, dan sekarang sudah masuk kepada feasibility study, ya, terjadi audit teknis juga dan lain sebagainya agar nantinya yang tadinya ini tidak efisien menjadi efisien, tetapi kembali lagi saya KS dalam hal ini tidak mengeluarkan investasi. Jadi kita investasi itu dilakukan oleh mitra. Itu kita jaga agar uang KS itu lebih optimal, ya,
untuk proses transformasi. Jadi investasi-investasi tambahan melalui kolaborasi. Dan ini melalui GCG yang baik, ya, yang tentunya tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi lebih kepada kepentingan kolektif dalam konteks perusahaan ataupun juga BUMN. Okay. Ya. Jadi dengan optimalnya nanti blast furnace, ya, kita akan aktifkan lagi setelah kerjasama ini on, ya, ada tambahan investasi basic oxygen furnace atau BOF, terus kemudian kapasitasnya juga kita sesuaikan. Ini akan baik buat Krakatau Steel ke depan. Oke. Untuk CAPEX tahun ini bagaimana, Pak? CAPEX tahun ini hanya menjalankan apa yang dulu ya dilakukan, hanya meneruskan. Ya, kita ada proyek HSM 2 yang tahun ini akan selesai, kita hanya mengikuti itu aja. Lainnya kita tidak melakukan CAPEX yang masif karena strategi kita ke depan ini adalah melalui sharing ekonomi, ya, kolaboratif, ya, tidak lagi mengandalkan proyek-proyek yang tentunya belum tentu malah memberikan manfaat yang baik buat perusahaan. Jadi kita sangat selektif, ya, utamanya adalah menyehatkan Krakatau Steel dengan apa yang ada saat ini. Kalau udah untung ke depannya gampang, tapi bagaimana kita bikin supaya ini untung dulu. Oke, baik. Pak Silmi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Corporate Action. Terima kasih.